Bu Indar, saya ini kan sebenarnya agak heran ya. Jenengan itu kan sudah sibuk, apalagi setelah naik pangkat. Ya kok bisa sempat-sempatnya menulis buku itu untuk apa dan maksudnya itu bagaimana? Iya. Beberapa teman saya, Coach, memang mengatakan saya tuh nggak punya wudel, Coach. Oh. Jujur itu sering dikatakan teman-teman, seperti tadi Coach bilang bahwa udah sibuk gitu kan, masih aja cari kesibukan-kesibukan lain. Nah, sebenarnya menulis itu adalah apa ya, mungkin hal yang terpendam Coach sejak lama ya. Itu muncul di kelas 2 SD itu udah muncul, Coach. Oh, sejak kelas 2 SD udah seneng nulis atau gimana? Saya nggak tahu namanya seneng nulis atau tidak. Intinya waktu itu saya dikasih tugas sama guru, suruh menulis sebuah cerpen. Nah, kemudian hasil cerpen itu dibacakan oleh guru. Katanya bagus, Coach. Nah, waktu itu kan masih kecil ya, kelas 2 SD tuh pasti belum bisa menilai bagus tidak. Intinya seneng sekali dipuji guru kan gitu. Berjalannya waktu, terus udah Coach, hal itu hilang gitu ya, tidak tidak berkembang. Kemudian kembali di kuliah, Coach. Nah, saat kuliah itu muncul, saya sering menulis puisi-puisi gitu. Malah puisi ya Bun ya, pas kuliah puisi. Kuliah itu puisi, tapi itu pun hanya untuk sendiri, untuk meluapkan perasaan seperti itu. Nah, terus setelah kuliah selesai, bekerja hilang lagi, Coach. Nah, cuma di sela-sela pekerjaan, kegiatan itu sering saya merasa hal-hal yang ingin saya luapkan gitu ya, Coach ya, ingin saya tuangkan, tapi bingung juga kan. Nah, saya coba lewat lewat media juga takut ya, Coach. Media takut, ini takut, apalagi di dunia museum medis dan para medis itu kan langsung disorot gitu ya, Coach ya. Sampai akhirnya mencari beberapa guru kan juga susah, Coach. Nah, ternyata itu saya diajak Coach Beta ya untuk ikut belajar sinau nulis gitu. Saya penasaran awalnya gitu kan. Mungkin ini salah satu momen yang bisa untuk saya bilang bakat aja ya, Coach, walaupun nggak tahu bakat itu apa, bakat terpendam mungkin barangkali saya punya bakat menulis karena saya suka puisi. Kan boleh pede ya, Coach? Ya, boleh dong. Pede itu modal untuk sukses. Betul. Nah, tadi dibilang nih di sela-sela kesibukan kan, Coach. Nah, ternyata kan membuat satu tulisan itu nggak butuh modal waktu, Coach. Setelah belajar tapi ya teman-teman ya. Setelah ternyata belajar, brojol dewe di sela kita pegang HP, WA-an, kita bisa menyisipkan tulisan di situ. Nah, itu ternyata trik-trik itu ya. Jadi saya kira kepinginnya saya itu yang dalam udah terluapkan, kemudian juga waktunya tidak begitu memakan waktu ternyata. Dan harapan saya itu saya ingin tulisan saya nanti menjadi suatu inspiratif, Coach, bagi teman-teman saya seperti itu, walaupun nanti itu juga merupakan kisah sendiri ataupun pengalaman di rumah sakit, dan ya intinya harapannya tulisan itu bisa bermakna lah seperti itu untuk teman-teman semuanya. Secara singkatnya sih seperti itu, Coach. Jadi sebenarnya refreshing juga ya Bun ya dari rutinitas pekerjaan. Oh iya, salah satu hal itu pasti ya. Jadi ketika kita sibuk bekerja ya, Coach, kita pasti akan membutuhkan satu hal untuk mengalihkan ya pikiran kita biar rileks gitu ya, biar refresh, dan ternyata bisa kok didapat melalui menulis. Contoh ini sekarang kita berada di hutan pinus ya, teman-teman. Ternyata melalui udara yang segar aja kita langsung di breakdown, pikiran kita menjadi relax gitu kan. Jadi apalagi kalau kita bisa menuangkan apa yang ada di dalam hati melalui sebuah tulisan. Kita bisa misuh dalam tulisan. Pembersihan jiwa itu. Gitu, memang benar menulis itu sebenarnya salah satu terapi yang murah tapi hasilnya wah gitu. Asik ya kok ternyata asik, ya, dan yang jarang diketahui orang umum adalah bahwa ketika kita semakin sering menulis, itu tiba-tiba tambah pintar, Bu. Oh gitu ya? Ya, delala tambah pintar. Jadi kan di dalam otak kita itu kan ada miliaran neuron ya, Bu. Iya, betul. Ketika kita nulis ternyata neuron yang enggak
apa yang nggak aktif itu aktif dengan cepat, terus saling menyambung, makanya kita tiba-tiba cepet pintar ternyata itu Bun. Dengan sendirinya otomatis ngalir ngalir gitu. Nah, sini Bun mengenai menginspirasi dan tidak itu gini. Jadi tulisan itu tidak akan menginspirasi kalau justru ngotot ingin menginspirasi, itu malah enggak. Iya. Tapi supaya menginspirasi itu gini, tulislah memang yang menjadi gregetmu, menjadi apa yo rasa sakitmu, pokoknya yang istilahnya dendamu apa dituliskan itu malah biasanya lebih menginspirasi. Karena setiap manusia kan punya dendam sebenarnya, dia nggak mau ngaku. Makanya untunglah para penulis, walaupun nggak bisa ngaku dalam dunia nyata, bisa ngaku dalam tulisan. Itu salah satu pengeluapan ya Coach ya, pengeluapan. Mungkin ada dendam, ada sedih, ada sakit, itu bisa kita tuangkan lewat tulisan gitu ya Coach. Oke. Terima kasih Mas Beta telah mempertemukan saya dengan Bu Indar, calon penulis Purwokerto yang keren. Berkat dari beta terapi. Beta terapi ini. Oke.